telur berdasarkan letak dan jumlah yolk dibedakan menjadi 4 macam, yaitu sebagai berikut. Nah, tipe telur yang pertama merupakan tipe telur telolecital. Tipe telur ini memiliki yolk yang lumayan banyak sehingga menyebabkan inti terdesak ke atas mendekati membran sel kutub anima. Contohnya pada amfibi dan Pisces. Tipe telur yang kedua merupakan tipe telur megalecital. Tipe telur ini memiliki banyak sekali yolk yang tersebar hampir di seluruh bagian telur, dengan posisi nukleus terdesak ke bagian ujung atas telur mendekati membran sel dengan sitoplasma yang sedikit. Tipe telur ini dapat dijumpai pada reptil dan juga aves. Tipe telur yang ketiga merupakan tipe telur centrolecital. Tipe telur ini memiliki yolk yang menyebar di tengah mengelilingi nukleus dengan sitoplasma yang mengelilingi permukaan yolk dan juga inti sel. Dapat dijumpai pada insekta. Dan tipe telur yang terakhir merupakan tipe telur isolecital atau homolecital. Tipe telur ini memiliki yolk yang menyebar secara merata dan mengelilingi nukleus. Contohnya dapat ditemui pada Amphictyon, Asterias, Echinodermata, dan Mamalia. Pembelahan atau cleavage merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan zigot secara cepat menjadi unit-unit yang lebih kecil yang disebut blastomer. Nah, saat sel telur siap dibuahi dan kemudian bertemu dengan sel sperma yang siap membuahi, maka terjadilah proses fertilisasi. Nah, setelah fertilisasi, selanjutnya terjadi proses pembelahan atau cleavage. Nah, bagaimana sih proses cleavage itu terjadi? Yuk simak bersama. Setelah terjadi fertilisasi dan terbentuk zigot, zigot akan membelah menjadi 2 sel blastomer yang identik. Maka disinilah awal mula terjadinya cleavage atau pembelahan. Nah, zigot ini akan membelah dari 1 sel menjadi 2, 4, 8, 16, dan seterusnya sampai menjadi morula dan blastula. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tipe pembelahan. Pada dasarnya, tipe pembelahan terbagi menjadi 2 macam, yaitu pembelahan holoblastik atau total dan pembelahan meroblastik atau parsial. Pembelahan holoblastik terjadi pada tipe telur isolecital atau homolecital karena memiliki sedikit yolk sehingga benang spindel dapat menembus ke dalam. Dan pembelahan terjadi secara total dari kutub anima hingga kutub vegetatif dan hasil pembelahannya simetris. Sedangkan pembelahan meroblastik terjadi pada tipe telur megalecital karena memiliki yolk yang banyak di bagian kutub vegetatif sehingga benang spindel sulit menembus bagian yolk tersebut. Akibatnya, pembelahan terjadi secara asimetris.